Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Para masyayikh, para kiai, para perumus semua yang kita ta'zimi, yang kita direi, beserta seluruh peserta Forum Musyawarah FMPP se-Jawa Madura ke-37 di Ponpes Al-Hamid Cilangkap. Perkenankan di sini kami diberi amanah untuk membacakan keputusan Forum Musyawarah Basul Masail FMPP Komisi A sebagaimana berikut. 1. Menyoal gaji petinggi filantropi. Secara singkat, ACT atau aksi tanggap cepat saat ini dapat mendapatkan sorotan karena gaji para petingginya yang selangit hingga mencapai 200 juta per bulan pada tahun 2021. Namun nominal gaji tersebut kini disebut tidak lebih dari 100 juta. Presiden ACT pada saat ini Ibnu Hajar pernah buka-bukaan mengenai kabar gaji pimpinan mencapai 150 juta hingga 250 juta dan seterusnya. Kemudian ditanyakan untuk poin A, apakah dibenarkan tindakan petinggi lembaga filantropi tersebut mengambil jatah 13,5% dari donasi yang terkumpulkan sebagaimana dijelaskan secara lengkap dalam deskripsi? Jawaban, menimbang bahwa satu lembaga filantropi merupakan lembaga nirlaba yang berorientasi pada asas tolong-menolong atau ta'awun 'alal birri, bukan mengejar profit. 2. Donasi yang terkumpul merupakan amanat dari donatur untuk disalurkan sesuai peruntukannya. 3. Keberlangsungan lembaga dan sebagai pendorong serta penyemangat dalam perbuatan mulia semacam ini, sebagai lembaga filantropi, ACT boleh mengambil upah dari dana yang terkumpul dengan ketentuan sebagaimana berikut. 1. Besaran upah haruslah nominal terkecil di antara biaya nafkah dan atau ujratul misli atau upah standar. 2. Upah tersebut diperuntukkan bagi mereka yang miskin dan tidak ada waktu bekerja karena fokus dalam menjalankan tugas-tugas lembaga filantropi. Pertimbangan keempat, lembaga filantropi resmi yang mendapatkan izin negara boleh mengambil untuk gaji dan operasional lembaga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni maksimal 10% dari dana yang terkumpul. Dengan beberapa pertimbangan tersebut, maka forum memutuskan bahwa tindakan petinggi lembaga filantropi yang mengambil jatah 13,5% dengan sebagaimana dalih dalam deskripsi tidak diperbolehkan. Terus, referensi dari Hawasi Syarwani dan seterusnya. Soal yang kedua, pemanfaatan ganja untuk kebutuhan medis. Pertanyaan dari Pondok Pesantren Al-Mubarak Lanbulan. Masyarakat melakukan banyak tuntutan terkait wacana legislasi ganja untuk kebutuhan medis. Wacana ini tengah dikaji secara serius oleh banyak pihak, terutama DPR RI. Bahkan Kiai Haji Ma'ruf Amin meminta MUI agar mengeluarkan fatwa baru mengenai penggunaan ganja untuk medis. Kiai Haji Yahya Khalil Saqaf pun juga menginstruksikan LPM PBNU agar mengangkat topik ini dalam forum Basul Masail dan seterusnya. Dari deskripsi yang cukup lengkap, kemudian ada pertanyaan, poin A, apakah dengan mempertimbangkan hal-hal dalam deskripsi di atas, jika pemerintah memutuskan melegalkan ganja dalam rangka pengobatan dapat dibenarkan? Jawaban, mempertimbangkan deskripsi dan keterangan narasumber yang dihadirkan,
bahwa satu, belum ada uji klinis terkait penggunaan ganja sebagai obat di Indonesia. Dua, ganja bukan satu-satunya obat termasuk penyakit cerebral palsy. Ketiga, sulitnya pengawasan penggunaan ganja dilihat dari letak geografis Indonesia yang sangat luas. Maka Forum Bahsil Masail Komisi A memutuskan pemerintah tidak dibenarkan melegalkan pemanfaatan ganja dalam pengobatan dengan referensi i'anatul thalibin dan seterusnya. Kemudian soal yang ketiga, rekayasa Allsop atau Al-Falah 2. Era digital yang kian membabi buta membuat hampir seluruh elemen masyarakat mulai menikmati fasilitas-fasilitas digital dalam berbagai aspek. Perdagangan merupakan salah satu jenis aspek bisnis yang kini mulai marak dilakukan secara digital atau online. Sebut saja Kang Aldi, dia adalah pedagang sarung dan baju muslim yang gurita bisnisnya menjamur di dunia online karena keulatan kerjanya. Selain WA bisnis, ia juga menguasai beberapa aplikasi seperti Shopee dan seterusnya. Pertanyaan, bolehkah Kang Aldi meminta ongkos kirim jika barang yang dibeli oleh pelanggan melalui WA bisnis akan dikirim gratis dengan trik yang dia punya sebagaimana dalam deskripsi melalui transaksi palsu di akun Shopee? Jawaban, meminta ongkir kepada pembeli. Hukum meminta ongkir kepada pembeli dalam kasus di atas tidak diperbolehkan dengan sebab satu, faktanya ongkir tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, justru digunakan atau diambil sebagai penambahan penghasilan. Dua, jika pembeli mengetahui realitas semacam ini, dipastikan ia tidak rela memberikan ongkir kepada penjual. Kemudian pertanyaan yang poin B, bagaimana hukum transaksi palsu yang dilakukan oleh Kang Aldi dengan menggunakan akun-akun fake atau palsu atau akun temannya agar rating akun Allsop-nya bertambah? Jawaban, tidak dibenarkan karena termasuk penipuan dalam transaksi. Referensi Majmu' Syarah Muhadzab dan seterusnya. Pembahasan yang keempat tentang akikoh berangsur. Pondok Pesantren Al-Falah Ploso sebagai penanya. Kita ketahui bahwa seorang anak adalah buah hati setiap orang tua. Apapun hal kebaikan yang berkaitan dengan anak pasti akan diusahakan oleh orang tuanya, termasuk juga akikoh orang tua yang akan mengerahkan seluruh tenaga untuk mengakikoi anaknya sesuai dengan tuntutan yang memang dianjurkan dalam syariat, yaitu untuk anak laki-laki 2 kambing dan untuk anak perempuan 1 kambing. Kasus yang diajukan sebut saja Pak Zainal, beliau ingin mengakikoi putra pertamanya dengan 2 kambing. Namun beliau ingin 2 kambing tersebut disembelih secara berkala. Setelah Pak Zainal berembuk dengan keluarganya, akhirnya diputuskan untuk menyembelih 1 kambing dulu dan kemudian 1 kambingnya lagi kemudian disembelih di bulan kedua atau di bulan depannya. Jika meninjau ibarat yang ada dalam Al-Hawilil Fatawi, Imam As-Suyuti menyatakan bahwa akikoh tidak bisa diulang, wal akikoh la tu'addu marrotan tsaniyatan. Pertanyaan, sebenarnya bagaimana konsep fikih menyikapi akikoh secara berangsur sebagaimana deskripsi? Jawaban, belum ditemukan ibarat sharih terkait praktek akikoh dengan cara diangsur. Namun beberapa ibarat yang mengindikasikan praktek tersebut boleh dibenarkan, yaitu dalam kasus sholat witir, di mana orang bisa sholat witir pertama kali kemudian nanti diteruskan untuk mencapai derajat witir yang sempurna. Kemudian bagaimana cara berpikir Imam As-Suyuti dalam memberikan fatwa sebagaimana dalam kitab Al-Hawilil Fatawi. Ini sebenarnya kemarin atau tadi ada pembahasan, cuma ini kurang rumusannya kurang
disampaikan secara lengkap. Kemudian masih ada satu soal menghadiri acara hari raya agama lain dari Pondok Pesantren di MU Podokaton yang kita cukupkan sampai sekarang. Demikian, banyak kesalahan, mohon maaf dalam menyampaikan rumusan dari Komisi A, banyak kesalahan. Wal-afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.